Ya aku akan tetap mempertahankan hak asuh anak juga. Karena kan nggak bisa hak asuh anak diasuh bersama tuh nggak bisa. Saya nggak mau apapun ada yang keluar dari mulut saya tentang hal yang negatif tentang mantan istri saya, itu aja sih udah. Media sendiri tadi. Ya, Virgon juga nggak mau diasuh bersama karena Virgon pengen hak anak untuk dia ya. Sama-sama rebutan anak. Aku nggak urusin sindiran orang. Nah, jadi rumah tangga itu kalau sudah ikut salah satu mertua ikut campur, ipar ikut campur, habis sudah. Nggak mungkin bisa rujuk, nggak mungkin bisa bersama, nggak mungkin bisa damai. Apa yang dilakukan sekarang itu kan sudah terlihat bahwa keluarganya tidak menyukai karena semua aib juga dibuka lagi kan. Hadiri sidang mediasi, Inara Rusli tak sedikit pun menggubris Virgon yang duduk di sampingnya. Bahkan untuk menyalami suaminya itu pun, petugas mediasi harus membujuk Inara. Benarkah Inara murka lantaran Virgon kembali melakukan kesalahan yang menyakitkan Inara? Sebelum melangkah ke ruang sidang mediasi, Inara mendapat kopi pahit dari kakak dan ibunda Virgon. Lantas, apa tanggapan Inara atas sindiran menohok tersebut? Inara tampaknya benar-benar murka, mediasi gagal dan ia bersikukuh melanjutkan sidang perceraian. Ketegasannya ia tunjukkan dengan menanggapi permintaan Virgon atas hak asuh anak mereka. Seperti apa reaksi Inara? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Inara Rusli geram melangkah ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam rangka menghadiri sidang mediasi kedua. Ia lebih banyak diam. Wajah mungilnya terlihat menyimpan sesuatu. Lancar Kak. Jalan dulu Mas, sebentar Mas, maaf ya. Jalan. Gimana Kak Inara tadi di dalam Di jalan. Mas, mari di jalan. Beberapa saat sebelumnya, Virgon, pria yang telah mengaku menduakan cintanya dengan wanita lain, telah datang dengan seabrek pengawal, mulai dari polisi hingga pengawal pribadi. Siap. Entah kenapa, kemarin Virgon terlihat seperti canggung menghadapi para awak media. Ia bahkan seolah menutupi ekspresi wajahnya di balik kacamata dan masker hitam. Di depan pintu ruang mediasi, Sandi Arifin, kuasa hukumnya, bahkan sampai tersulut amarah pada awak media. Serius, Bang. Enggak bisa balik. Kan udah bilang hari ini mau dihadirin biar bisa ngobrol enak. Kita mau lewat jalan. Setelah kemarahan Sandi, awak media merenggangkan barisan dan membiarkan Virgon melangkah dalam kebisuan masuk ke ruang mediasi. Dan tak lama berselang, Inara yang datang kemudian masuk ke ruang mediasi tanpa sepatah kata pun. Di dalam ruang mediasi, kedua insan yang sedang berada di persimpangan ini tak saling menyapa. Bahkan ketika harus duduk berdampingan di depan petugas mediasi Pengadilan Agama, Inara tak sekalipun menggubris keberadaan suaminya. Lancar Kak. Jalan dulu Mas, sebentar Mas, maaf ya. Gimana Kak Inara tadi Di jalan. Mas, mari di jalan. Misi. Momen dramatis pun terjadi ketika usai mediasi, Inara dan Virgon bangun dari tempat duduk dan hendak keluar ruang sidang.
Inara tetap tak menggubris sang suami, tapi petugas mediasi memintanya untuk salim pada Virgon yang masih berstatus suaminya. Terlihat awalnya Inara menolak, tapi akhirnya ia menyalami dan mencium tangan suaminya itu karena terus diminta oleh petugas mediasi. Setelah itu, Inara keluar ditemani sang bunda dan tak sekalipun menoleh pada Virgon. Proses mediasi berlangsung cukup lama dan hasilnya sudah bisa ditebak. Mediasi gagal dan Inara bersikukuh melanjutkan sidang gugatan cerainya terhadap Virgon. Tetap lanjutkan sidang atau rujuk, Kak? Nggak akan lanjut sidang. Saya sempat ngobrol apa aja Kak sama Virgon di dalam, Kak Inara? Yang disampaikan. Ya kenapa sampai selama itu? Ngebahas soal ini sih, lebih ke hak asuh anak. Usai mediasi, mata Inara tampak sembab. Sepertinya ada tangisan di dalam ruang mediasi yang berlangsung tertutup dari sorotan kamera media, meski Inara tak banyak bicara. Namun, kuasa hukumnya menyinggung sebuah momen dalam proses mediasi itu, di mana Inara kesal dan bahkan murka lantaran Virgon menampik apa yang pernah diakuinya. Sayangnya, Virgon tak banyak bicara tentang apa yang terjadi dalam sidang mediasi yang digelar tertutup itu. Paling mau ucapin terima kasih ya untuk teman-teman wartawan semua atas perhatiannya, dan cuman saya nggak mau banyak statement apa-apa karena mohon doanya aja supaya lancar. Mungkin nanti secara hukum segala macam nanti diserahin ke semuanya ke pihak tim pengacara. Saya nggak mau statement banyak-banyak karena saya nggak mau apapun ada yang keluar dari mulut saya tentang hal yang negatif tentang mantan istri saya. Itu aja sih, Bang. Mediasi sendiri tadi? Mediasinya nanti dijelasin sama Mas Kris dan Bang Sandi. Udah itu aja sih. Ya, makasih ya semuanya. Doain ya semuanya lancar ya. Ada beberapa hal yang Inara, klien kami sih kecewa juga sih terhadap statement-statement dari Virgon sendiri dalam mediasi tadi. Dia mengelak juga gitu. Hal-hal yang masuk nanti substansi perkara kita nanti kita buktikan gitu. Prahara rumah tangga Virgon dan Inara Rusli tampaknya akan semakin bergulir panas. Sebelum mediasi keduanya berjalan alot dan akhirnya gagal, emosi Inara sudah lebih dulu tersulut. Pasalnya, baru-baru ini Inara mendapat sindiran keras yang bertubi-tubi dari kakak Virgon, Feby Carol. Di akun media sosialnya, Feby Carol menulis kata-kata sindiran dengan menyebutkan seseorang sok suci yang diduga mengarah kepada Inara. Tak hanya diserang oleh Feby Carol, Inara pun hingga kini masih mendapat singgungan pedas dari mertuanya, Eva Manurung. Kemarin, usai menghadiri sidang mediasi, Inara akhirnya angkat bicara menanggapi sindiran yang diduga kuat ditujukan kepada dirinya. Oh, saya nggak ada urusan sama di luar dari kami. Aku nggak urusin sindiran orang. Memanasnya kisruh rumah tangga Virgon dan Inara mencuri perhatian banyak pihak. Ustadz Dery Sulaiman akhirnya dengan gamblang menilai kisruh yang terjadi antara Inara dengan mertua dan kakak iparnya. Sang ustadz pun memberikan saran yang sepertinya sulit diterima oleh Inara yang terlanjur tersakiti. Dia di-tag dua-duanya. Apakah Ustadz mengatakan itu? Iya, tapi Inara nggak mikirin itu. Biarin aja udah. Aku tanya, kenapa nih? Aku mention kan, kenapa nih? Dia bilang nggak tahu lah katanya. Tiba-tiba aja. Semua orang pengen masuk ya attention ya. Ini momentum orang dikenal. Kalau masalah perselingkuhan itu bisa dimaafkan. Di mana-mana begitu kan, orang-orang kan ketika diuji dengan masalah itu mereka memperbaiki diri dan saling memaafkan. Tapi kalau orang tua, mertua sudah ikut campur, saya sudah selidiki ya, tidak ada yang selamat satupun rumah tangganya kecuali mereka memang menutup akses. Nah, tapi kalau udah apalagi sudah berpihak ke mertua, ke orang tua udah bela anaknya habis. Mestinya kalau ada anak yang mengadukan pasangannya kepada orang tua bela. Nah, jadi rumah tangga itu kalau sudah ikut salah satu mertua ikut campur, ipar ikut campur, habis sudah. Gak mungkin bisa rujuk, gak mungkin bisa bersama, gak mungkin bisa damai.
Kisruh rumah tangga Virgon dan Inara yang meluber sampai ke ranah keluarga besar membuat banyak pihak menyayangkan kejadian ini. Lantas, benarkah keterlibatan keluarga Virgon akan mengguncang Inara secara psikologis? Apa yang dilakukan sekarang itu kan sudah terlihat bahwa keluarganya tidak menyukai karena semua aib juga dibuka lagi kan gitu. Menurut saya udah tetap diam aja. Pada waktu kita bisa kontrol diri dengan baik, itu kemungkinan akan jadi lebih seperti kayak sesuatu yang berharga untuk kemudian melindungi kita. Ketimbang kita ngomong yang macam-macam sehingga orang-orang yang di sekitarnya malah lebih marah daripada orang yang kita hadapi. Gak usah ikut bicara orang lain gitu. Ini masalah kalau misalnya tersinggung dan sebagainya, kalau demi kebaikan kedua belah pihak termasuk anak-anak atau cucu atau keponakan, harusnya kita tidak usah ngomong. Betul jejak digital bisa dilihat, oleh karena itu jangan dibebani lagi dengan keadaan real di mana ayah dan ibu saling menjelekkan. Mereka bisa bekas ayah atau bekas istri atau bekas suami, tapi tidak ada bekas ayah atau bekas ibu. Lalu ke depannya harus seperti apa? Karena pada waktu orang memutuskan sesuatu, sebetulnya harus dipikirkan dulu juga tentang segala sesuatu yang terkait dengan dia. Baik anak, keluarga, dan sebagainya. Itu yang harus dipikirkan. Tidak hanya dorongan sesaat, habis itu menyesal. Kalau sudah dipikirkan, lalu kemudian kalau itu secara pemikiran yang jernih, dia harus tahu ke depannya seperti apa. Jadi ke depannya itu planning, ke depannya itu seperti apa. Nah, planning ini kemungkinan yang akan membuat orang menjadi tahu target, jadi kemudian punya dorongan untuk memotivasi dia untuk lanjut hidup. Setelah mediasi keduanya berjalan alot dan perang panas bergulir, kini babak baru perdebatan hak asuh anak sudah di depan mata. Betul, tadi juga sudah didiskusikan di dalam antara kedua belah pihak langsung, dan saya kan ada di luar tadi. Nah, secara materi saya belum tahu persis, tapi sepengetahuan saya dari klien saya tetap untuk berkeinginan untuk mengasuh anak-anak. Ya namanya permintaan mah boleh-boleh aja, sah-sah aja. Ya aku akan tetap mempertahankan hak asuh anak juga. Karena kan nggak bisa hak asuh anak diasuh bersama tuh nggak bisa. Itu kan cuma bisa ditempuh kalau misalnya rujuk. Ya karena anak-anak juga belum mau mais kan, masih di bawah 12 tahun dan selama ini pengajaran mereka semua benar-benar di bawah aku, jadi ya aku berhak untuk mengklaim hak asuh mereka. Oke, secara hukum itu jelas di dalam kompilasi hukum Islam kan di pasal 105 huruf A itu kan jelas menyatakan tuh bahwa anak di bawah 12 tahun itu hak asuhnya pada ibunya. Terus di poin B-nya itu ketika anak di atas 12 tahun, anak bisa memilih apakah memilih ayahnya ataupun memilih ibunya, itu kalau di atas 12 tahun. Jadi secara kompilasi hukum Islam menyatakan tuh jelas di poin A bahwa di bawah 12 tahun hak asuh anak itu jatuh kepada ibu. Gitu. Itu mutlak ya. Ya, diketahui sebelumnya baik Inara Rusli maupun Virgon sama-sama menginginkan hak asuh untuk ketiga buah hati mereka. Merasa tak terima atas tuntutan Virgon, Inara Rusli menegaskan dirinya tetap bersikukuh untuk memperjuangkan hak asuh jatuh ke tangannya. Posisi Inara pun kuat lantaran ketiga anaknya saat ini masih di bawah umur yang hak asuh ibunya dijamin oleh undang-undang. Cuman saya nggak mau banyak statement apa-apa karena mohon doanya aja supaya lancar. Mungkin nanti secara hukum segala macam nanti diserahin ke semuanya ke pihak tim pengacara. Saya nggak mau statement banyak-banyak karena kepentingannya untuk masa depan anak-anak saya. Saya nggak mau apapun ada yang keluar dari mulut saya tentang hal yang negatif tentang mantan istri saya, itu aja sih. Terima kasih. Tak dapat dipungkiri, dalam agenda sidang berikutnya yang akan dilaksanakan pada pekan depan, baik Inara maupun Virgon akan sama-sama berjuang dalam memperebutkan hak asuh anak. Apapun yang terjadi, semoga anak-anak tidak menjadi korban dalam perceraian ini. Ya, Virgon juga nggak mau diasuh bersama, karena Virgon pengen hak anak untuk dia ya. Sama-sama rebutan anak. Sebetulnya kalau udah saling bersama aja kan nggak ada masalah. Nggak ada masalah, tapi gara-gara mungkin asbab Virgon menarik suratnya kemarin, tuntutan cerainya ditarik, kemudian mau dimasukkan hak asuh anak, dari tim kuasa hukum Ina mungkin dia punya reaktif juga kan, udah kita juga minta aja, kalau dia nggak mau berbagi, kita juga nggak mau berbagi gitu.
Kalau dipertanyakan kan dia mempertahankan bahwa tidak mau memberikan itu kepada suaminya. Mungkin dengan pertimbangan-pertimbangan selama ini yang terjadi dalam keluarganya, ya suaminya belum pulang, tidak pulang dan sebagainya. Tapi ingat loh ya, anak itu milik dua-duanya, bukan milik, tapi kemudian memang hak ayah ada untuk mengurus anaknya, hak ibu ada untuk mengurus anaknya. Kalau menurut saya, perceraian itu tidak diinginkan oleh anak. Bukan berarti kemudian anak harus menanggung semuanya. Anak itu bukan barang. Artinya, kalau sudah ketok palu bahwa di sini 3 hari, di sini 4 hari, itu akan seperti kayak barang dipindah-pindah. No. Kalau saya melihatnya demi anak-anak juga, jangan jadikan ini menjadi sebuah masalah yang kemudian besar yang berdampak pada anak-anak. Itu tidak akan membuat anak sehat. Itu bisa menimbulkan masalah. Aku rasa nggak saya kaku itu. Ya, maksudnya diberikan hak asuh sepenuhnya kepada dia, bukan berarti Virgon nggak boleh ketemu, nggak boleh ini. Kalau bersama itu kan harus gantian, di sini mungkin 2 hari, di sini 2 hari semuanya. Mungkin Ina nggak mau begitu. Nah, nanti kalau anaknya udah dewasa terserah dia mau ikut siapa kan gitu. Sekarang masih kecil, masih proses perlu kasih sayang mamanya, ibunya, maminya. Apalagi kesibukannya Virgon mungkin sebagai artis kan mungkin nggak ada waktu untuk mendidik anak. Ya, mungkin pertimbangannya di sana. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.